Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Baik, jadi ini adalah soal tentang gerak melingkar dan digabung dengan ini ya, tentang gaya gravitasi. Ini kita perlu gambar terlebih dahulu, misalnya ini adalah matahari dan ini adalah bumi. Di sini dianggap bahwa orbit bumi mengelilingi matahari adalah berupa lingkaran. Kemudian berdasarkan hukum gravitasi Newton, maka nanti jika ada dua buah benda bermassa seperti ini, akan terjadi gaya tarik-menarik gitu ya. Yang ini bisa saya tulis sebagai FMB atau F pada matahari akibat bumi, dan yang di sini adalah F pada bumi akibat matahari. Dan besar kedua gaya ini sama, hanya arahnya saling berlawanan. Di sini bumi sedang mengorbit matahari dengan kecepatan orbit sebesar V. Cara mencari nilai V-nya itu kita bisa cari dengan menganggap bahwa jika dia orbitnya berupa ini, lingkaran, maka bumi di sini mengalami gaya sentripetal gitu ya. Gaya sentripetalnya itu diakibatkan dari gaya gravitasi ini. Jadi gaya gravitasi di situ, FBM ini, dia bekerja sebagai gaya sentripetal. Besar gaya gravitasinya adalah sebesar G dikalikan massa matahari dikalikan massa bumi dibagi dengan jarak antar keduanya, yaitu R kuadrat. Di sini jaraknya, karena dia orbitnya berupa lingkaran, maka jarak ini juga berperan sebagai jari-jari gitu. Kemudian gaya sentripetalnya diberikan oleh M dikalikan kecepatannya V kuadrat dibagi dengan R. Dengan arah V-nya ini selalu tegak lurus terhadap jari-jarinya. Di sini berarti massa bumi akan saling meniadakan dan juga R-nya bisa kita bagi gini. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai dari V kuadrat adalah sebesar G dikalikan M dibagi dengan R, atau kecepatan orbit bumi adalah akar dari G dikalikan M dibagi R. Sekarang soal ini memberikan kondisi bahwa massa matahari itu berubah menjadi dua kalinya. Yang berarti kita bisa tuliskan M aksen atau massa matahari yang sekarang adalah dua kali massa matahari mula-mula. Tetapi di sini jaraknya tidak berubah. Berarti R aksennya masih sama dengan R. Kemudian kita diminta mencari nilai dari kecepatan orbit bumi mengelilingi matahari. Caranya adalah dengan menggunakan perbandingan, yaitu V aksen per V. V aksennya sendiri adalah akar dari GM aksen per R aksen. Kemudian V-nya adalah akar dari GM per R. Nah, di sini G bisa saling meniadakan. Kemudian R dan R aksen juga saling meniadakan. Tersisa akar M aksen per M. M aksennya sendiri itu kan ini ya, 2M. Jadi kita bisa tulis di sini akar dari 2M per M. M-nya saling meniadakan, kita bisa coret. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa V aksen, V yang di sini pindah ruas ke kanan, kita dapatkan dia adalah akar 2V. Artinya, jika massa matahari berubah menjadi dua kalinya, kecepatan orbitnya itu sebesar akar 2 kali lipatnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang C. Ini adalah soal tentang hukum gravitasi Newton, lebih tepatnya tentang medan gravitasi. Jadi sebelum ke soal, kita review dikit tentang medan gravitasi ya. Jadi misalnya ada sebuah benda bermassa M, kemudian nanti kita ingin mencari nilai dari medan gravitasi pada titik yang berjarak R dari massa M tersebut. Besar medan gravitasinya itu diberikan oleh G dikalikan M dibagi dengan R kuadrat. Medan gravitasi ini merupakan besaran vektor, artinya dia memiliki arah. Arahnya itu menuju ke sumber masanya gitu ya. Jadi nanti kalau dia kita gambar sebagai vektor, arahnya itu adalah ke arah negatif R topi. Karena R topi radialnya itu arahnya keluar yang positif. Sekarang kita terapkan pengetahuan kita tentang ini ke soal. Jadi di sini ada benda bermassa 4M dan 9M, yang mana keduanya itu berjarak sejauh R. Ini yang benda A, ini benda B. Kita di sini diminta mencari lokasi dari medan gravitasi yang bernilai 0. Nanti lokasinya itu akan berada di antara kedua benda itu ya. Karena di titik ini akan ada medan gravitasi ke arah kiri, GA, dan medan gravitasi ke arah kanan, GB. Jadi nanti di sini memungkinkan dia bernilai 0 medan gravitasinya. Jadi nanti gravitasinya di situ akan bernilai 0 jika GA-nya sama dengan GB. Oke? Karena kalau mereka seimbang ya pasti 0 nanti di sini.
Kemudian di sini kita perlu misalkan jarak dari benda A ke titik itu. Misalnya jaraknya adalah sejauh X. Berarti jarak benda B ke titik itu adalah R dikurangi X. Karena totalnya ini kan R tadi. Kemudian dengan menggunakan persamaan ini, kita dapatkan bahwa GA adalah G dikalikan massa A dibagi dengan jarak dari benda A ke titik itu, yaitu jaraknya adalah X. Kemudian yang sebelah kanan, G dikalikan massa benda B dibagi dengan R dikurangi X kuadrat. Di sini G-nya bisa saling meniadakan karena dia adalah konstanta yang sama. MA-nya bernilai 4M per X kuadrat sama dengan MB-nya adalah 9M per R min X kuadrat. M-nya saling meniadakan. Nah, di sini kan bentuknya kuadratik ya untuk X-nya. Itu supaya bisa jadi linear, itu kita akarkan di kedua ruas. Jadi di sini kita akar di kedua ruas. Sehingga kalau kita akarkan seperti ini, akar dari 4 itu adalah 2, akar X kuadrat adalah X, akar 9 adalah 3, R min X kuadrat akarnya adalah R min X. Kemudian setelah ini, kita kalikan silang. Jadi R min X kita kalikan dengan 2, kemudian 3 kita kalikan dengan X. Sehingga R kali 2 adalah 2R, X kali 2 adalah negatif 2X, yang di sini sama dengan 3X. 2X pindah ruas, jadinya nanti 2R sama dengan 5X. Atau X-nya menjadi 2 per 5R. Letak gravitasi 0 itu terletak di 2 per 5R dari planet A. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang C. Ini adalah soal tentang usaha. Sebuah balok bermassa 10 kg ditarik dengan gaya F sama dengan AI ditambah 5J Newton, sehingga balok tersebut berpindah sejauh S sama dengan 5I ditambah 20J meter. Jika usaha yang dikerjakan oleh balok tersebut sama besarnya dengan usaha yang diberikan untuk mempercepat sebuah benda dengan massa 3 kg agar bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dari keadaan diam, maka nilai A adalah di titik. Kita bisa memulai mengerjakan ini dengan persamaan bahwa usaha itu merupakan perubahan dari energi kinetik. Kemudian usaha sendiri adalah perkalian dot atau dot product dari gaya terhadap perpindahan. Nah, yang ruas kanan ini berarti nanti adalah energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Nah, untuk energi kinetik awal itu disebutkan di soal di sini bahwa mulanya itu benda dalam keadaan diam, yang memberikan arti bahwa energi kinetik awalnya adalah 0 karena diam ya, tidak bergerak. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada pada soal, yaitu nilai F-nya sendiri adalah AI ditambah 5J, kemudian nilai dari S-nya adalah 5I ditambah 20J. Energi kinetik akhir itu berarti adalah setengah dikalikan massa benda, massanya di sini adalah 3 kg, dikalikan kecepatan kuadrat. Kecepatannya adalah 20 kuadrat. Nah, untuk EK awalnya kan sudah 0 tadi ya, jadi tidak perlu kita tulis. Kemudian sekarang kita bahas perkalian dot di sini. Jadi perkalian dot itu memiliki sifat jika I didotkan dengan I, itu sama artinya dengan J didotkan dengan J. Yang hasilnya adalah 1. Jadi kalau hurufnya sama, itu hasilnya 1. Kalau hurufnya berbeda, misalnya I dot J, itu berarti hasilnya adalah 0. Oke? Jadi artinya kalau kita mengalihkan semacam ini, yang kita lihat cukup yang sama aja. Jadi yang bagian I kita kalikan dengan I, yang J kita kalikan dengan J. Jadi yang I dengan J tidak perlu kita lihat karena hasilnya pasti 0. Oke? Jadi nanti di sini tinggal A dikalikan 5, berarti hasilnya adalah 5A. Dia adalah I dot I, ditambah dengan 5 kali 20. Dia adalah J dot J. Nah, yang kanan, setengah dikali 3 kali 20 kuadrat adalah 400. Kemudian di sini I dot I 1, J dot J pun demikian. Sehingga hasilnya adalah 5A ditambah 100 sama dengan 400 dibagi 2, hasilnya adalah 200. 200 kali 3 adalah
600. Berarti 5A sama dengan 600 dikurangi 100, yaitu 500, atau A-nya sendiri adalah 500 bagi 5, yaitu 100. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang C.